Saudari-saudara, ibu bapak, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bulan September 2024 adalah bulan Kitab Suci Nasional. Pada tahun ini tema kita bersama adalah Allah Sumber Keadilan. Tema itu mengambil inspirasi dari kitab Nubuat Nahum bab 1 ayat 7, bunyinya, Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Tema ini tentu memiliki latar belakang. Dunia dan kehidupan manusia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Pada penghujung 2023, dunia rusuh akibat terjadinya sejumlah perang. Salah satu yang paling sengit adalah perang antara Israel dan Palestina. Imbasnya sampai ke aneka sisi kehidupan manusia, terutama wilayah keyakinan. Alam juga seperti ingin ikut serta meramaikan rusuhnya kondisi kehidupan ini. Sejumlah gempa terjadi. Cuaca ekstrem melanda beberapa daerah. Sementara itu, sejumlah kondisi tidak baik-baik saja juga ikut melanda sisi kehidupan lain. Antara lain, situasi geopolitik di Indonesia menjelang dan pada saat pemilu 2024. Adanya ancaman inflasi yang mulai terasa sepanjang 2023 sehingga dikhawatirkan terjadinya resesi ekonomi pada 2024. Ada juga fenomena atau gejala stunting alias pengerdilan. Fenomena stunting ini seperti menjadi isyarat sekaligus bukti bahwa terjadi proses yang tidak seharusnya dalam perkembangan hidup manusia. Manusia yang harusnya tampil sebagai citra atau gambaran sempurna Allah justru pertumbuhannya terhambat menjadi kerdil, bahkan tercemar aneka macam gangguan. Hampir dapat dipastikan bahwa terjadinya sejumlah gangguan pada alam yang mengakibatkan gempa dan cuaca ekstrem itu tidak terjadi dengan sendirinya karena alam menghendakinya. Demikian juga gejala atau fenomena buruk yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah buah dari kelalaian manusia dalam menjaga relasinya dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan alam, dan dengan Allah. Singkatnya, yang menjadi penyebabnya adalah manusia. Manusia tidak pandai melestarikan, menjaga, dan merawat alam semesta. Ketidakmampuan atau kelalaian manusia dalam melestarikan, menjaga, dan merawat alam semesta dan kehidupannya ini menghadirkan penderitaan. Dalam kondisi menderita ini, muncul aneka macam pertanyaan terkait keberadaan Allah. Antara lain, apakah Allah sungguh adil? Di manakah peran Allah dalam menciptakan keadilan bagi manusia yang lemah? Dan sejauh mana manusia dapat memulihkan kemuliaan dirinya yang hilang akibat ketidakadilan ini? Pertanyaan dari pihak manusia juga bermunculan, antara lain, bagaimana sikap umat beriman menanggapi kondisi ketidakadilan dan disposisi macam apa yang harus dibangun untuk tetap beriman kepada Allah dalam situasi sulit itu. Untuk membantu merenungkan bagaimana sikap dan disposisi batin manusia, kita semua menanggapi ketidakadilan dan penderitaan itu,
kita dibantu dua nubuat, yaitu nubuat Nabi Nahum dan nubuat Nabi Habakuk. Nabi Habakuk dan Nabi Nahum hadir dalam kondisi masyarakat yang sedang dalam penderitaan dan menantikan keadilan Allah bekerja. Nabi Nahum memandang penderitaan dalam wujud malapetaka sebagai ajakan mengembangkan sikap beriman melawan aneka wujud pembusukan dalam masyarakat. Kitab Nubuat Nahum mengungkapkan sekaligus menegaskan kebesaran dan kedaulatan Yahweh Allah Israel, pembela dan pembalas orang-orang yang lemah dan tertindas terhadap siapa ia memelihara perasaan kelembutan dan kebaikan. Sementara itu, Nabi Habakuk mengungkapkan bahwa Allah akan mengakhiri ketidakadilan jika orang beriman sanggup menunjukkan kredibilitas, keadilan, ketegasan, dan kesetiaan dalam melakukan kebenaran. Kedua nabi memang tidak menawarkan solusi-solusi praktis atau jawaban-jawaban konkret untuk mengatasi penderitaan dan menegakkan keadilan. Kedua nabi kecil itu menawarkan suatu disposisi batin atau sikap iman yang tepat dalam menghadapi aneka macam kondisi negatif yang berpotensi menjauhkan umat beriman dari Allah. Disposisi batin atau sikap iman yang tepat ini niscaya akan membantu umat beriman dalam memahami Allah sebagai sumber keadilan, terutama di saat-saat mengalami penderitaan. Nabi Nahum adalah nabi yang terkenal karena namanya bermakna melipur atau menghibur. Makna ini dapat memberi keterangan bahwa Nahum yang memiliki makna si pelipur atau si penghibur ini sungguh-sungguh dapat menjadi sumber inspirasi dipahaminya bagaimana Allah sungguh merupakan sosok yang dapat menghibur. Pesan pengharapan pada awal kitab ini tampak dalam keseluruhan kitab yang memuat 3 bab ini. Pengharapan itu muncul secara dramatis dan optimis. Munculnya pesan pengharapan dalam kitab ini memastikan bahwa yang menjadi latar belakang atau konteksnya adalah situasi dan kondisi ancaman yang menumbuhkan tanggapan atau reaksi keras, terutama terhadap penindasan yang tidak adil oleh kekuatan asing. Kekuatan asing yang dimaksud adalah bangsa Asyur, yang terkenal karena kekerasan dan kekejamannya. Terhadap penindas yang keras dan kejam ini, sang nabi menunjukkan perlawanannya sebagai representasi atau kehadiran sikap orang sebangsanya. Seiring dengan itu, sang nabi juga menyampaikan suatu kesadaran bahwa penindas ini terlalu kuat untuk dilawan rakyat kecil Yehuda. Oleh karena itu, ia terus menyampaikan harapannya ini bahwa Allah akan datang sebagai panglimanya. Sebagai panglima, Allah menjadi pejuang yang memulihkan dan menegakkan keadilan bagi umatnya. Nabi Habakuk melakukan perannya secara berbeda. Habakuk menjadi gambaran sosok yang sanggup menyibukkan dirinya ke dalam setiap keprihatinan historis masanya, sekaligus berusaha menangkap dan menghadirkan kehendak Allah dalam setiap kesempatan hidupnya. Berdasarkan komposisi kitabnya, para ahli memperkirakan bahwa kitab ini berada pada latar belakang waktu antara akhir abad ke-7 dan awal abad ke-6. Acuannya adalah sejarah terkait penindasan Babilonia yang mengakibatkan kerusakan yang tidak terperikan. Penindasan ini ditanggapi Habakuk dengan mengobarkan ancaman bagi para penindas dalam wujud doa
bernada ratapan. Habakuk adalah seorang anak zaman. Dalam bentangan waktu yang cukup panjang, sang nabi membatasi dirinya pada aktivitas menangkap, mendengarkan, dan mewartakan sabda Allah. Seperti nabi sesamanya, yaitu Yeremia, Habakuk mengambil inisiatif dengan bertanya kepada Allah, menuntut jawaban, dan membuka cakrawala harapan. Nubuat-nubuatnya mewujud dalam dialog antara dirinya sebagai nabi dan Allah. Dialog itu mendatangkan pengajaran untuk orang-orang sezamannya dan untuk generasi di masa depan. Nubuatnya bagaikan buah permenungan, refleksi, dan doa-doa yang tak berkesudahan. Nubuatnya memang singkat, tetapi menjadi salah satu nubuat yang paling mendalam dari Perjanjian Lama. Hanya melalui dialog dengan Allah, aneka macam pertanyaan, keberatan-keberatan, sikap iman, dan keterbukaan terhadap semua harapan untuk dapat mengenali dan memahami cara Allah memulihkan dan menegakkan keadilan akan diperoleh seorang beriman. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selama bulan September ini kita memiliki 4 kali pertemuan untuk membahas tema Allah sumber keadilan. Kita mulai dari pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama kita memiliki tema Allah dasar pengharapan dalam kesulitan. Teks yang akan kita gunakan adalah Nubuat Nahum bab 1 ayat 1 sampai 8. Pada pertemuan pertama ini, dengan bantuan Nubuat Nahum, kita semua umat beriman dapat melihat bahwa kehendak Allah bekerja dengan merusak segala bentuk ketidakadilan. Setelah segala wujud dosa yang menyebabkan ketidakadilan itu dihalau dan dihancurkan, Allah membangun dan menata kembali kehidupan yang menghadirkan keselamatan. Pengharapan bagaikan setetes air sejuk yang membasahi mulut-mulut yang dahaga. Bagi orang beriman, satu-satunya pengharapan adalah Allah. Allah menjadi penjamin bahwa dalam aneka macam kesulitan, terutama yang disebabkan ketidakadilan, kehendak Allah akan terlaksana. Ketidakadilan yang bersumber dari dosa menimbulkan kesulitan bagi manusia. Kehendak Allah hadir untuk menata dan merapikan kembali segala sesuatu yang rusak akibat dosa itu. Dengan itu pula Allah memberi jaminan bahwa dirinya adalah satu-satunya harapan akan keteraturan hidup yang dapat melepaskan manusia dari aneka macam kesulitan. Kitab Nahum memusatkan perhatiannya pada jatuhnya kota Niniwe, ibu kota kekaisaran Asyur. Sebagai seorang nabi, Nahum tidak sekadar memandang dan memahami peristiwa itu sebagai kenyataan sejarah. Nahum menafsirkan jatuhnya Niniwe sebagai wujud nyata tergenapinya pengharapan Yehuda yang sedang dalam kesulitan. Yehuda mengalami penindasan Asyur sebagai kuk yang sangat berat membebani kehidupan mereka. Kenyataan bahwa pada akhirnya kota Niniwe sebagai pusat kekaisaran Asyur jatuh dan hancur lebur menjadi suatu bukti nyata bahwa Allah mendengarkan pengharapan Yehuda yang sedang dalam kesulitan. Allah tidak membiarkan umatnya berada dalam kuk penderitaan. Allah bertindak menghancurkan musuh yang menyulitkan kehidupan umatnya. Sejumlah ahli menyatakan bahwa teks Nahum bab 1 ayat 1 sampai 8 ini memuat jejak-jejak mazmur akrostik. Sampai hari ini mazmur akrostik ini dipertahankan walaupun kondisinya rusak. Yang dimaksud dengan istilah akrostik adalah komposisi puitis di mana kata pertama dari setiap ayat dimulai dengan huruf sesuai dengan urutan progresif dari alfabet, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya.
Dengan memperhitungkan keberadaan Mazmur akrostik itu, para ahli menyusun sistematika awal kitab ini. Penggunaan Mazmur akrostik yang rusak sebagai pola dasar hidung kekuatan Allah itu mengungkapkan sekurang-kurangnya dua penafsiran. Pertama, kekuatan Allah terencana dan tertata rapi sedemikian rupa sebagaimana tampak dalam susunan alfabetikal yang berurutan A, B, C, D, dan seterusnya. Ungkapan kekuatan yang tertata rapi itu tampak pada kata-kata panjang sabar, besar kuasanya, baik, dan tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Kekuatan Allah yang tertata rapi sanggup mengembalikan kondisi rusak menjadi teratur kembali. Kedua, kondisi rusaknya susunan akrostik itu mau menunjukkan dampak atau akibat dari kekuatan Allah yang merusak dan membuat kota Niniwe hancur. Ungkapan daya rusak itu tampak dalam kata-kata puting beliung, badai, debu, tandus, layu, dan roboh. Daya rusak kekuatan Allah itu membuat Basan, Karmel, dan Libanon yang tadinya terkenal indah, subur, dan nyaman menjadi rusak dan hancur. Bagian awal bab berikutnya melukiskan gerakan berkecepatan tinggi serta berdaya rusak besar itu dengan keberadaan perisai para pejuangnya yang berwarna merah dan kereta yang melaju liar di jalan. Masa-masa sulit saat Nahum hidup menjelaskan penggunaan bahasanya yang cenderung kasar. Penggunaan ungkapan yang lugas cenderung kasar ini justru memberi ilham para pembaca, sekaligus menyemangati orang-orang beriman yang penuh harapan yang sedang hidup di masa-masa sulit yang sama. Kesulitan hidup menuntut orang beriman untuk menumbuhkan dari dalam dirinya kehendak kuat untuk bangkit dan melawan dosa. Dosa itu dapat datang dari dalam diri sebagai kecenderungan untuk berbuat jahat. Dosa itu juga dapat datang dari luar diri dalam wujud ketidakadilan yang disebabkan kecenderungan kolektif atau bersama manusia yang berhasrat mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya. Dosa yang menyebabkan ketidakadilan hanya dapat dilawan dengan kehendak yang kuat dan tindakan mengubah diri yang bersifat segera atau tidak menunda-nunda, supaya cepat terbebas dari akibat-akibat yang menyulitkan hidup. Nahum yakin bahwa Allah menepati janji-janji yang dibuat untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Janji-janji Allah itu bukanlah pepesan kosong atau harapan-harapan palsu. Janji itu menjadi pemenuhan harapan bagi bangsa terpilih yang sedang dalam kesulitan, terutama menjadi korban ketidakadilan. Pemenuhan janji itu tampak pada ungkapan, "Lihatlah, di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita yang mengabarkan damai sejahtera," pada Nahum bab 1 ayat 15a. Dalam permenungannya yang disampaikan kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus melukiskan bahwa langkah-langkah orang yang membawa berita damai sukacita itu adalah langkah-langkah yang menyenangkan. Itu ditulisnya di bab 10 ayat 15. Dengan mengambil kutipan Nahum untuk pewartaannya, Paulus sebenarnya tidak bermaksud menempatkan nubuat Nahum hanya sebagai ramalan akan hadirnya suasana damai secara duniawi. Lebih dari itu, Paulus menggunakan nubuat itu untuk menghubungkan pewartaan Injil atau kabar gembira dengan pembebasan dari dosa
yang disediakan keselamatan Allah. Bagi Paulus, suasana damai dapat tercipta jika dosa yang berpotensi merusak suasana damai itu dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan keselamatan yang berasal dari Allah. Dari sini tampak bahwa Paulus juga menempatkan Allah sebagai dasar pengharapan manusia yang terdampak kesulitan-kesulitan hidup akibat dosa. Berkat langkah-langkah yang menyenangkan itu, berita damai sukacita itu terus bergema dan meluas. Demikian pertemuan kita. Kita melanjutkan ke pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua memiliki tema Allah memulihkan kemuliaan manusia. Inspirasinya digunakan dari Nahum bab 2 ayat 1 sampai 2. Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia datang dari Allah yang menciptakannya sebagai makhluk yang secitra atau segambar dengannya. Akan tetapi dalam perjalanan hidupnya, kemuliaan manusia ini hilang akibat dosa. Dosa dapat mewujud dalam aneka macam kenyataan yang negatif. Salah satunya adalah ketidakadilan. Ketidakadilan membuat kemuliaan manusia hilang. Supaya kembali kepada martabatnya, manusia harus merebut kembali dan memulihkan kembali kemuliaannya itu. Untuk itu, manusia beriman harus memohon Allah untuk membantunya memulihkan kemuliaannya yang hilang itu. Melalui nubuatnya, Nahum mengungkapkan bahwa Allah akan memulihkan kemuliaan manusia sebagaimana ia memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Kenyataan bahwa pada akhirnya kota Niniwe sebagai pusat kehidupan kekaisaran Asyur jatuh menjadi suatu bukti nyata bahwa Allah mendengarkan pengharapan Yehuda yang sedang dalam kesulitan. Allah tidak membiarkan semua orang yang sedang dalam penderitaan itu jatuh di dalam penderitaan yang besar. Oleh karena itu, Allah berkehendak memulihkan kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia sekali lagi rusak akibat dosa. Dosa itu dapat tumbuh dan berkembang baik dalam diri manusia maupun dari luar dirinya. Saat bertumbuh dan berkembang, dosa berpotensi merendahkan martabat manusia sehingga dapat kehilangan kemuliaannya sebagai ciptaan yang paling luhur. Nabi Nahum menangkap potensi negatif itu. Oleh karena itu, ia menyerukan nubuat tentang Allah yang berkehendak kuat memulihkan kemuliaan manusia. Nabi Nahum yakin bahwa Allah menepati janji-janji yang dirancang untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Pesan pengharapan yang dibawa Nahum tampak pada ungkapan Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Pembaca yang jeli langsung menangkap bahwa sebenarnya dua nama itu menunjuk pada satu sosok yang sama. Yakub juga sering disebut Israel. Dalam hal ini Yakub menunjuk nama diri seorang yang belum bertemu dengan Allah. Sedangkan Israel menunjuk nama diri orang yang sama setelah ia disertai Allah. Dalam bahasa Ibrani, Yakub bermakna cerdik. Dengan kecerdikannya, Yakub telah melakukan sejumlah tipu muslihat. Sejak dalam kandungan ibunya, ia telah berseteru dengan kakaknya Esau. Perseteruan itu berlanjut saat mereka lahir. Dengan tipu muslihatnya kemudian, Yakub berhasil memperdaya Esau dan mencuri hak kesulungannya. Selain itu, Yakub juga pernah menipu Laban. Sifat manusia yang penuh tipu daya ini tentu
tidak menunjukkan dirinya sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Sifat cerdik yang mengarah kepada licik yang dimiliki Yakub itu terhenti saat pada suatu malam ia mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya. Ia bertemu dan bergelut dengan seorang asing sampai fajar tiba. Orang asing itu berhasil memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Akan tetapi Yakub berhasil memegang orang asing itu. Yakub tidak membiarkan orang asing itu pergi sebelum orang asing itu memberkati dirinya. Ternyata orang asing itu adalah Allah. Allah lantas memberkati Yakub. Lebih dari itu, Allah juga mengganti nama Yakub menjadi Israel. Maknanya orang yang bergumul melawan Allah dan manusia. Berkat inilah yang mengubah kemuliaan Yakub menjadi kemuliaan Israel. Dengan kata lain, kemuliaan manusia dipulihkan dengan berkat dari Allah. Walaupun tampak ada unsur negatif karena berkat itu turun pada peristiwa tipu menipu yang melawan keadilan, berkat itu tetap positif karena dapat tetap efektif bekerja dalam kondisi yang mempromosikan ketidakadilan itu. Dengan kata lain, peristiwa tipu menipu yang melibatkan Yakub sebagai pemeran utama dan Ishak serta Esau sebagai korbannya, berkat Allah tetap bekerja secara efektif untuk mengatasi kondisi ketidakadilan itu. Berkat Allah berhasil memulihkan kembali keturunan Abraham sebagai keturunan yang terberkati. Berkat itu terus bekerja secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk memberi jaminan terselenggaranya kondisi adil yang pada gilirannya memulihkan kemuliaan manusia. Jaminan itu tampak pada perjalanan hidup berikutnya dari Yakub. Yakub yang gemar menipu itu akhirnya memperoleh pemulihan kemuliaannya sebagai manusia saat bergelut dengan seseorang yang ternyata adalah Allah sendiri dari malam sampai menjelang fajar. Demikian isi pertemuan kita yang kedua. Kita melanjutkan ke pertemuan yang ketiga. Pertemuan kita yang ketiga memiliki tema menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Inspirasi dari kitab Nabi Habakuk bab 2 ayat 1 sampai 5. Manusia seringkali merasa bahwa hidupnya senantiasa berada dalam kondisi sulit. Saat mengalami kondisi itu, manusia sering merasa bahwa ia terperangkap dalam hukuman. Hukuman itu seringkali diyakini terjadi karena manusia tidak melakukan tindakan yang benar. Nubuat Habakuk membantu orang beriman, kita semua, untuk mengenali gagasan siapakah atau apakah orang benar itu. Dengan mengenali dan memahaminya, orang beriman, kita semua, akan sampai pada suatu kehidupan yang dilandasi oleh imannya. Guna mendapatkan pemaknaan yang tepat atas konsep atau gagasan orang benar, Rasul Paulus juga memberi bantuan dengan permenungannya atas nubuat Habakuk itu dalam pewartaannya tentang orang benar akan hidup oleh iman dari Roma bab 1 ayat 17. Nubuat Habakuk bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya bergaung dalam pewartaan Rasul Paulus. Dalam pewartaannya, Rasul Paulus bermaksud menarik makna asali dari istilah percaya yang berasal dari nubuat Habakuk itu. Setelah memperoleh makna asali itu, Paulus menerapkannya dalam situasi hidup orang beriman akan Kristus. Dengan mengikuti permenungan Paulus atas nubuat Habakuk itu, orang beriman akan sampai pada rumusan iman orang benar dalam kekristenan, yaitu kualitas personal yang mencakup kredibilitas, keadilan, ketegasan, dan kesetiaan dalam melaksanakan kehendak Allah. Ada dua macam orang
dengan sikap yang berlawanan dalam menghadapi janji dan rencana Allah terkait masa depan. Pertama, orang yang tidak sabar dalam pengharapan. Kedua, orang yang tetap teguh dalam berpengharapan. Orang kedua ini menunjukkan kesetiaannya kepada Allah sekaligus percaya pada sabdanya. Oleh karena menempati posisi yang penting dalam pemaknaan teks secara keseluruhan, kata percaya harus mendapat perhatian khusus. Kitab suci terjemahan baru 2 menerjemahkan istilah Ibrani emunah dengan kata percaya. Istilah itu juga memiliki sejumlah makna, antara lain ketegasan, ketergantungan, kesetiaan, kejujuran, atau tugas resmi. Konteks teks Habakuk bab 2 ayat 1 sampai 5 menjelaskan makna kesetiaan. Pertama, kesetiaan Allah. Kedua, kesetiaan yang mengacu pada penglihatan. Dan yang ketiga, kesetiaan orang benar. Kesesatan dalam hal ini lalu dilawankan dengan kejujuran, kesetiaan, dan integritas karena bangsa Yahudi senantiasa berpikir praktis. Dengan kata lain, jaminan kehidupan orang benar senantiasa berdasar pada Allah yang menjadi andalan hidup mereka. Keprihatinan mendasar nubuat Nabi Habakuk adalah perjuangan melawan ketidakadilan. Dalam sejumlah kesempatan yang beragam, secara konsisten, Habakuk menentang ketidakadilan yang menimpa orang-orang tertindas. Seiring dengan itu, Habakuk memperjuangkan juga nasib mereka. Dalam ratapannya, Habakuk mengungkapkan kesedihannya atas situasi yang terjadi. Ia meragukan bahwa situasi buruk itu dapat berakhir dengan segera. Sebagai tanggapannya, Allah menjawab bahwa pada saat pembalasan, orang-orang yang menyebabkan ketidakadilan akan mendapat hukuman. Saat itu akan tiba tanpa penundaan. Meskipun nampak seolah tidak peduli, sebenarnya Allah menyelamatkan mereka yang sepenuhnya atau secara total bergantung padanya dan tidak memperhitungkan kekuatan atau kemampuan mereka sendiri. Terinspirasi gagasan Nabi Habakuk, Paulus menegaskan bahwa kesetiaan Allah dan iman orang benar adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Kesetiaan Allah, sekali lagi, dan iman orang benar adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mengait erat. Bagi Rasul Paulus, hidup sebagai orang benar adalah hidup berdasarkan iman yang ditemukan dalam Injil dan bukan hanya dalam kehidupan komunitas manusiawi belaka. Menurut Paulus, iman itu mengarah kepada penghayatan iman Kristen yang benar, yaitu kualitas personal yang mencakup kredibilitas, keadilan, ketegasan, dan kesetiaan dalam melakukan kebenaran yang berdasarkan kasih dan kehendak Allah. Dengan kata lain, menjadi manusia yang benar adalah menjadi manusia yang memiliki kredibilitas, keadilan, ketegasan, dan kesetiaan dalam melaksanakan dan memenuhi kehendak Allah. Hanya dengan memiliki dan menggunakan kualitas personal semacam itu, orang benar akan hidup. Dalam hal ini, hidup yang dimaksudkan bukan sekedar bertahan hidup secara fisik di saat krisis, kesulitan, atau ketidakadilan. Lebih dari itu, hidup yang dimaksudkan adalah hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Iman yang benar adalah iman yang tekun, setia, bertahan, bahkan dalam periode krisis sebagai suatu kepenuhan hidup orang beriman yang benar. Demikian pertemuan kita yang ketiga. Kita melanjutkan ke pertemuan yang keempat. Judulnya, manusia menjadi yang bersuka cita karena Allah yang adil. Teksnya adalah Habakuk bab 3 ayat 1 sampai 19. Menjadi manusia yang bersuka cita karena Allah yang adil menjadi tema pada pertemuan keempat ini.
Keadilan dapat tercipta hanya jika manusia memahami dan sekaligus bersukacita karena memiliki Allah yang adil. Pemahaman akan Allah yang adil itu harus tumbuh dan berkembang dalam diri manusia berdasarkan pengalaman akan aneka macam keadilan dan kebaikan Allah di dalam hidupnya. Pengalaman-pengalaman positif akan kehadiran Allah akan membangkitkan harapan dalam diri manusia yang beriman bahwa hidup yang dijalaninya merupakan berkat atau anugerah dari Allah yang terus-menerus mengendaki hidupnya berada dalam kondisi damai sejahtera dan adil. Nubuat Habakuk membantu orang beriman dalam memahami Allah yang adil melalui doa. Doa dalam arti dialog atau bincang-bincang dengan Allah menghantarkan orang beriman kepada pemahaman akan kondisi yang dialami sekaligus kehendak Allah yang harus terjadi. Pemahaman itu pada gilirannya akan mendorong orang beriman untuk sampai pada tahap penghayatan iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang tekun setia bertahan, bahkan dalam periode krisis sekalipun, dan yang berkembang berkat dialog terus-menerus atau intensif antara Allah dengan manusia. Hanya melalui dialog dengan Allah, manusia dapat memahami situasi hidupnya, termasuk situasi hidup yang krisis, yang tidak adil, sekaligus berusaha menangkap kehendak Allah yang berkehendak di dalam dirinya. Habakuk menutup kitab nubuatnya dengan optimisme atau harapan. Ia melihat bahwa Allah terus-menerus mengusahakan yang terbaik untuk hidup umat beriman. Optimisme atau harapan itu tumbuh dan berkembang bukan pertama-tama karena telah menerima aneka macam hal baik menurut sudut pandang manusiawi. Harapan atau optimisme itu tumbuh dan berkembang berkat dialog secara terus-menerus atau intensif dengan Allah, Sang Penyelenggara kehidupan. Sekaligus hanya dengan melalui dialog dengan Allah, aneka macam pertanyaan, keberatan, sikap, iman, dan keterbukaan terhadap semua harapan untuk dapat mengenali, mendengarkan, menafsirkan, dan memahami jalannya sejarah dan masalah akan diperoleh seorang yang beriman. Kitab Habakuk berakhir dengan suatu puisi yang luar biasa indah. Puisi berupa doa itu menghadirkan Allah sebagai sosok pejuang dimensi kosmik atau yang mengandalkan kekuatan-kekuatan alam. Allah bersedia menghukum musuh dan menyelamatkan umatnya. Dalam penulisan kitab nubuat Habakuk, puisi ini menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang berjuang melawan bangsa Kasdim untuk mengakhiri kekaisaran yang fasik itu. Selain itu, harapan juga tampak pada disposisi batin sang nabi. Walaupun alam tidak menghasilkan buah-buah yang diharapkan, Habakuk tetap berharap bahwa Allah yang menjadi kekuatannya. Iman yang benar adalah iman yang tekun setia bertahan, bahkan dalam periode krisis sekalipun, sebagaimana yang diungkapkan Habakuk sebagai suatu kepenuhan hidup orang beriman. Bersama dengan Nabi Habakuk dan juga Nabi Sefanya sebenarnya, meskipun jelas berlabuh pada konteks zamannya masing-masing, Nabi Habakuk menghadapi masalah ketidakadilan yang lumrah untuk ukuran sejamannya. Menghadapi itu, Habakuk memberi tanggapan melalui hal yang sebenarnya melebihi ekspektasi atau harapan. Pertanyaan-pertanyaan terkait keadilan Allah berhadapan dengan aneka macam ketidakadilan dan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan adalah pertanyaan yang terus-menerus diajukan orang-orang saat itu. Solusinya tidak dapat dicari hanya dengan pertimbangan manusia. Solusinya harus secara terus-menerus diminta dari Allah melalui doa yang lahir dari iman yang mendalam. Doa adalah ikhtiar atau usaha manusia untuk berdialog secara terus-menerus atau intensif dengan Allah, Sang Penyelenggara kehidupan sekaligus Sang Sumber keadilan. Hanya melalui dialog dengan Allah, aneka macam pertanyaan,
keberatan, sikap iman, dan keterbukaan terhadap semua harapan untuk dapat mengenali, menafsirkan, dan memahami jalannya sejarah dan masalah akan diperoleh seorang beriman. Doa merupakan disposisi atau sikap batin yang tepat untuk memahami situasi yang terjadi, termasuk ketidakadilan. Berkat seruan doanya, Nabi Habakuk yakin sekali bahwa Allah akan memberikan hukuman yang pantas bagi setiap penindas. Kebaruan nubuat Habakuk adalah ia menghadirkan Allah sebagai sosok yang menghakimi dan mengutuk, bukan dalam wujud kelompok pemerintahan atau bangsanya, melainkan dalam wujud penindasan yang terjadi, terutama untuk dosa-dosa yang muncul dari kehidupan manusia. Demikian isi pertemuan kita yang keempat. Ibu, bapak, saudari-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, demikianlah saya sudah memaparkan gagasan dasar bulan Kitab Suci Nasional 2024 pada September 2024 yang bertema Allah Sumber Keadilan, dengan mengambil inspirasi dari kitab Nubuat Nahum bab 1 ayat 7. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Terima kasih semua pihak yang sudah membantu terwujudnya baik secara teks maupun secara visual, terutama Miss Dinar, Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Buah Batu, Widya, Ica, Saci, dan David. Terima kasih, selamat merenungkan.